Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan terkait laporan praktikum dasar perlindungan tanaman tentang gejala penyakit secara morfologi. Sebelumnya, perkenalkan, saya Elvina Damayanti Pohan dengan NIM akhir 114. Saya Karismaning Ayu Putri Madani dengan NIM akhir 101. Saya Lia Amalia dengan NIM akhir 105. Dan saya Yesi Hardianisi dengan nomor NIM 109. Selanjutnya, dipersilakan kepada teman-teman untuk melihat video presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Langsung saja kepada materi simptomatik pada tanaman oleh kelompok 6. Kemudian macam-macam gejala penyakit berdasarkan morfologinya. Simptom dibagi menjadi 3, yakni nekrotis, hipoblastis, serta hiperblastis. Baik, yang pertama ada nekrotis. Nekrotik merupakan kematian sel yang terlokalisir atau kematian atau degenerasi umum jaringan tumbuhan ini termasuk bintik-bintik daun, hawar, busuk, dan lain-lain. Pada nekrotis terdapat cross atau menguning. Klorose merupakan perubahan warna dari bagian tanaman yang seharusnya hijau menjadi kuning akibat rusaknya klorofil. Contoh terdapat pada gambar terdapat tanaman ketapang serta tanaman Jepang. Seperti itu terdapat daun menguning di antara daun yang hijau pada tanaman ketapang seperti di gambar, kemudian pada tanaman melati Jepang seperti di gambar juga. Kemudian ada nekrose atau spot atau bintik atau bercak. Nekrose yaitu matinya sel atau sekumpulan sel yang terbatas pada jaringan tertentu sehingga membentuk bercak-bercak atau noda atau spot berwarna coklat atau hitam yang kemudian dapat menjadi kelabu keputih-putihan. Contohnya terdapat pada gambar yang tersedia di layar, yakni pucuk merah serta mangga. Kemudian ada karat. Karat merupakan segolongan penyakit tumbuhan yang disebabkan oleh golongan cendawan atau fungi yang termasuk dalam bangsa Ordo Puccinelles. Penyakit ini paling jelas gejalanya terlihat pada daun, sehingga disebut karat daun. Gejala dicirikan oleh munculnya bercak berwarna coklat, kemerahan pada daun yang semakin lama semakin membesar. Bercak ini biasanya dikelilingi oleh jaringan berwarna kuning akibat daun mengalami klorosis. Dapat dilihat contoh karat pada tumbuhan yakni pada jambu seperti di gambar. Baik, selanjutnya yaitu busuk kering. Busuk kering adalah merupakan busuk yang tidak mengandung air ataupun cairan yang mana disebabkan oleh patogen. Berikut dapat dilihat contohnya pada tanaman Sansevieria yang mengalami busuk kering. Selanjutnya ada mozaik. Nah, mozaik ini merupakan klorase yang tidak teratur atau bagian yang klorofilnya tidak terbentuk dapat setempat-setempat, maka terjadi gambaran mozaik dengan corak tertentu. Berikut contohnya terdapat pada tanaman daun kirinyuh atau balakacida. Selanjutnya adalah water slugging atau hidrosis. Water slugging atau hidrosis adalah kondisi jaringan yang tembus cahaya yang disebabkan oleh air yang bergerak dari sel inang karena pecahnya membran sel ke dalam ruangan antar sel. Berikut contohnya ada pada daun temu kucing. Yang selanjutnya yaitu hipopiastis. Hipopiastis adalah kegagalan tanaman atau organ untuk berkembang sepenuhnya, yaitu untuk memperoleh ukuran normal. Adapun gejala pada hipopiastis yaitu yang pertama roset.
Kloset yaitu matinya sel atau sekumpulan sel yang terbatas pada jaringan tertentu sehingga membentuk bercak-bercak atau noda-noda di setiap spot berwarna coklat atau hitam yang kemudian dapat menjadi kelabu keputih-putihan. Contoh pada tumbuhan Calathea sebagai berikut. Selanjutnya yaitu albication atau albino. Albication atau albino adalah represiasi lengkap warna yang disebabkan oleh virus, bakteri, jamur, dan defisiensi besi yang menyebabkan albinis atau pemutihan jaringan daun. Berikut adalah contoh tumbuhan yang mengalami albino, ada Anadendrum microstatium dan rumput jariji. Yang selanjutnya ada kerdil. Kerdil atau dwarfing merupakan keterbelakangan beberapa organ dari tanaman, misalnya tinggi, ukuran, dan lain-lain. Berikut adalah tumbuhan yang termasuk kerdil, yaitu tumbuhan kangkung. Oke, selanjutnya adalah hiperblastis. Hiperblastis merupakan perkembangan berlebihan dari bagian tanaman, baik dalam ukuran maupun warna. Yang pertama ada menggulung atau mengkeriting. Menggulung atau mengkeriting diakibatkan karena pertumbuhan yang berlebihan ataupun tidak seimbang pada bagian-bagian daun. Pada puring ini mengalami mengkeriting, sedangkan pada pucuk merah mengalami menggulung. Selanjutnya adalah tumor. Tumor merupakan pembengkakan setempat berupa bisul-bisul atau bintit-bintit yang terdiri dari jaringan tumbuhan bersama dengan penyebab penyakit atau dapat juga hanya terdiri dari jaringan tumbuhan saja. Contoh tumor dapat teman-teman lihat pada pohon pule. Di sini muncul benjolan pada batang. Selanjutnya ada erinose. Erinose adalah terjadinya pembentukan trichoma yang luar biasa sehingga pada permukaan bagian tanaman, biasanya itu bagian daun, terdapat bagian yang seperti beledu. Bisa teman-teman lihat contohnya ini pada rumput yang dilingkari merah. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.